Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Rudihantoro, mahasiswa STEMB Bandung dari program studi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini, saya ingin menyampaikan tanggapan saya tentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menginstruksikan penghapusan kuota impor. Nah, yuk kita bahas dari sisi perdagangan internasional, ekonomi syariah, dan juga kondisi Indonesia saat ini. Nah, jadi pada tanggal 8 April 2025, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Jakarta, Presiden Prabowo bilang siapa saja sekarang boleh impor, bebas dan tanpa kuota. Artinya, nggak perlu lagi rebutan jatuh kuota atau izin impor. Siapa saja yang mampu dan memenuhi aturan teknis bisa langsung impor barang, apalagi untuk kebutuhan pokok rakyat. Kalau dilihat dari teori perdagangan internasional, ini sebenarnya masuk akal. Teori keunggulan komparatif misalnya, percaya bahwa perdagangan bebas itu bisa bikin ekonomi lebih efisien, harga lebih murah, dan pilihan barangnya juga lebih banyak. Dengan menghapus kuota, pasar jadi lebih terbuka, jadi menurut saya sih harga-harga kebutuhan pokok bisa turun dan rakyat juga bisa makin diuntungkan. Tapi kalau dari kacamata ekonomi syariah, prinsip yang paling penting itu adalah keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan ini bisa dibilang positif karena bisa mengurangi praktik monopoli dan ikhtihar atau alias menimbun barang dan main harga. Pasar jadi lebih jujur dan juga lebih adil. Tapi, ekonomi syariah juga ngajarin kita supaya melindungi produsen kecil dan menjaga kedaulatan ekonomi. Jangan sampai gara-gara impor bebas, petani, nelayan, ataupun pengusaha kecil kita malah tergilas. Nah, kalau dari sisi positifnya, pertama, pasar jadi lebih kompetitif. Semua orang bisa ikut main, nggak cuma pengusaha besar. Dan yang kedua, harga barang lebih terjangkau buat rakyat. Dan yang ketiga, kuota yang biasanya jadi ladang korupsi atau permainan elit bisa dihilangkan. Ini sejalan sama prinsip keadilan dan ekonomi syariah. Nah, tapi ada juga dari sisi negatifnya. Kalau impor dibebaskan tanpa kontrol, produk lokal bisa kalah saing dan banyak usaha kecil yang tutup. Yang kedua, ketergantungan sama luar negeri juga bisa makin parah. Terus, kalau pengawasan mutunya longgar, bisa-bisa masyarakat malah kebanjiran produk murahan yang kualitasnya sangat buruk. Ini sangat bertentangan sama prinsip perlindungan dan maslahat dalam Islam. Kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang, kita masih belum sepenuhnya kuat di sektor pangan dan industri dasar. Jadi, kalau mau bebas impor, pemerintah juga harus berbarengan nih memperkuat produksi dalam negeri. Biar petani, nelayan, dan UMKM kita tetap survive dan bisa bersaing. Nah, kesimpulannya, kebijakan hapus kuota impor ini punya potensi besar nih buat memperbaiki akses barang dan harga di pasar. Tapi, harus diingat, harus juga diiringi dengan penguatan sektor lokal, pengawasan mutu barang, dan perlindungan terhadap produsen kecil. Kalau dijalankan dengan adil, insya Allah bisa membawa maslahat bagi kita semua. Nah, terima kasih telah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.